Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi wa man da'a bi da'watihi wa iltazama bi tariqatihi wa tarasama khutwahu jalal aqidatan islamiyyatan asasan fikratihi wa miqyasan amalihi wa masdarani ahkami. Syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innad dina indallahil Islam. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan tentu saja hanya pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan-kenikmatan yang tidak terhingga sampai dengan pada saat ini. Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an, wa in ta'udu nikmatallah la tu'suha, bahwa setiap nikmat yang Allah berikan pada kita, niscaya walaupun kita mau menghitungnya tidak akan dapat kita hitung. Maka sudah menjadi kewajiban sebagai seorang manusia kita bersyukur pada Allah tiada henti-hentinya, karena Allah juga memberikan nikmat pada kita juga tiada henti-hentinya. Dan nikmat terbesar yang Allah karuniakan pada hamba adalah faqih fiddin, adalah memahami agama, kemampuan untuk ingin mempelajari agama lebih lanjut, yaitu adalah kemampuan untuk belajar. Dan inilah kewajiban seorang muslim yang tidak akan selesai kecuali setelah Allah mengambil nyawanya. Karena itu kita beruntung bahwa kita diturunkan seorang manusia sempurna, seorang manusia yang kelak akan menjadi harapan seluruh umat manusia. Dialah Rasulullah Muhammad SAW. Dan semoga salawat selalu tercurahkan pada beliau, dan juga salam semoga tercurahkan pada beliau, pada keluarga beliau, pada sahabat-sahabat beliau, dan pada orang-orang yang mengikuti jalan beliau sampai dengan akhir zaman. Saya mohon maaf, I'm sorry to my brothers and sisters who are not speaking Indonesian, because the material will be delivered in Indonesian. Because saya sudah cukup tersiksa tadi menyampaikan itu. Hah? Ya itu tadi kesurupan tadi, kemasukan. Baik, karena itu saya akan berbicara in my mother language, in my first language, bahasa Indonesia. So, when there is somebody in this space, in this in this room who are not speaking Indonesian, you should seek somebody to translate into you. So I am very apologize because of my limitation and my poor English. Because back then in San Diego, I try to talk in English because there are so many brothers that do not speak Indonesian. And when I finish my material, they said, please say it again in Indonesian. It makes me stressful. So jadi saya akan membicarakan dengan bahasa Indonesia. Mohon maaf Bapak sekalian. Jadi pada hari ini Bapak sekalian, yang kita sedikit ingin bicarakan adalah kembali tentang akidah, kembali tentang syahadat, karena ini adalah sesuatu yang sangat penting bagi kita. Jadi kita akan membicarakan tentang syahadat sempurna. Masih ingat Bapak Ibu sekalian? Masih ingat Bapak Ibu sekalian? Tentang negeri bebek, itu kan ya. Jadi sebuah negeri yang kita cerita bahwa negeri ini sebagian besar adalah muslim. Sebagian besar mereka adalah muslim. Tapi sayangnya kita lihat mereka belum mempraktekkan Islam sebagaimana yang kemudian diperintahkan oleh Allah. Dan karena itulah banyak sekali masalah-masalah di situ. Kalau kita lihat negeri bebek, semuanya salah di negeri bebek Bapak Ibu sekalian. Betul begitu Bapak sekalian? Semuanya salah di negeri bebek. Misal, kalau kemarau, negeri bebek susah karena katanya nggak ada air. Kalau hujan, negeri bebek susah karena banjir. Kalau minyak naik, negeri bebek susah karena katanya dia impor minyak dari negeri lain. Jadi kalau harga minyak naik, dia bilang dia susah. Kalau harga minyak turun, dia juga susah karena katanya dia ekspor minyak juga. Jadi kita nggak tahu nih negeri bebek ini yang benar yang mana, karena semuanya susah bagi dia Bapak sekalian. Musim dingin dia bilang kedinginan, musim panas dia bilang kepanasan. Ada barang dia bilang kemudian mahal, nggak ada barang dia bilang susah barang. Nggak ada yang benar di negeri bebek Bapak Ibu sekalian. Padahal ketika Allah berbicara lewat Rasulnya, Rasul pernah meriwayatkan satu hadis di mana Rasul mengatakan, sungguh kaum muslimin itu mengagumkan, ajaib. Kenapa ajaib? Karena seluruh urusan baginya sama-sama enak. Kalau dia ditimpa oleh musibah, dia bersabar.
dan itu baik bagi dia. Kalau dia ditimpa oleh kemudian kenikmatan, dia bersyukur dan itu baik bagi dia. Jadi ciri orang mukmin gak pernah susah, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau ada yang masih susah, itu bertanya dulu tuh, kira-kira mukmin atau bukan. Nah kalau gitu kita lihat, semuanya pasti ada masalah dengan syahadat. Betul begitu Ibu sekalian? Kita sudah bahas kemarin. Pada hari ini saya akan nyampein 2 tema. Tema tadi sudah yang pertama, ini tema yang kedua. Tema yang ketiga nanti merit, pernikahan tadi. Nah, nanti kemudian kita akan bahas tentang syahadat. Jadi materinya cukup singkat supaya nanti kita punya banyak waktu untuk nanti tema yang ketiga tentang syahadat. Bacanya apa Bapak Ibu sekalian? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Betul begitu? Semua orang bisa baca ini karena ini adalah kalimatut thayyibah. Kalimat thayyibah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Betul begitu? Oke, coba katakan sekali lagi dengan agak keras. Artinya apa? Tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan. Salah. Salah. Bapak salah? Salah. Apa arti la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah? Ayo. Apa artinya? Tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. Salah sekalian. Loh kok salah sih? Salah sekalian. Tapi itu yang kita pelajari dari itu. Salah sekalian. Loh kok salah sih? Oke, sekarang saya tanya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau dikatakan tiada Tuhan selain Allah, berarti dulu sebelum Islam datang, sebelum Islam datang ke tanah Arab, Tuhannya siapa? Tuhannya siapa? Sebelum Islam datang di tanah Arab. Lata, Uzza, mana? Salah. Siapa Tuhan orang Arab sebelum datang Islam? Ada yang tahu siapa Tuhan orang Arab sebelum datang Islam? Fir'aun. Itu Tuhannya orang Mesir. Salah. Siapa Tuhannya orang Arab sebelum datang Islam? Hubal. Salah. Abdullah. Salah. Siapa Tuhannya orang Arab sebelum datang Islam? Ada yang tahu? Belum ada yang tahu. Oke, apalin baik-baik Bapak Ibu sekalian. Tuhannya orang Arab sebelum datang Islam namanya adalah Allah. Loh, kok Allah sih? Allah kan Tuhan kita. Iya Tuhan kita, tapi Tuhan mereka juga gak percaya. Oke, kalau gitu kita lihat. Zaman dulu Bapak Ibu sekalian, Abu Jahal, Abu Lahab, dan abu-abu yang lain, gitu kan ya. Ketika dikatakan Tuhannya siapa, jawabnya Allah. Maka ketika orang Arab ditanya, Man Rabbuka, jawabnya Rabbi Allah. Ketika mereka ditanya, Man Rabbuka, jawabnya Rabbi Allah. Oh dari mana? Kita buktiin. Rasul punya ayah. Nama ayahnya Rasul siapa? Abdullah. Artinya hambanya Allah. Berarti zamannya Abdullah, Allah sudah ada belum? Sudah. Berarti Tuhan orang Arab sebelum datang Islam namanya adalah Allah. Contoh lagi, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail bangun Ka'bah. Nama lain Ka'bah apa? Bait. Artinya rumahnya Allah. Berarti zaman dulu Allah sudah ada belum? Sudah. Ketika orang Arab ditanya, Man Rabbuka, siapa Tuhan Anda? Mereka menjawab dengan yakin, Rabbi Allah. Tuhan kami adalah Allah. Tapi beda kalau orang Arab ditanya, Man ilahuka? Man ilahuka? Siapa ilah Anda? Siapa sesembahan Anda? Mereka menjawab, Ilahi, Lata, Uzza, Mana, Hubal. Berarti ada dua dalam terminologi bahasa Arab. Ada Rob dan ada ilah. Paham sampai di sini? Ada Rob dan ada ilah. Rob artinya Tuhan, ilah artinya sesembahan. Makanya Islam datang dengan kalimat La ilaha illallah. Artinya bukan tiada Tuhan selain Allah, tapi artinya adalah tiada sesembahan kecuali Allah. Karena orang dulu sudah tahu Tuhan itu Allah. Makanya Islam tidak datang dengan kalimat La Rabba illallah. Betul? Gitu kan ya? Bukan tiada Tuhan, tapi tiada sesembahan selain Allah. Kok bisa begitu sih? Contoh, suatu hari ada seorang sahabat namanya Adi bin Hatim. Adi bin Hatim ini sudah masuk Islam, tapi dia datang pada Rasul masih pakai kalung salib. Sudahlah kalungnya salib, emas lagi. Sudahlah emas, salib lagi. Lu kok pernah emas dan salib? Karena laki-laki kan nggak boleh pakai emas. Dia sudah pakai kalung emas, salib pula. Sudah salib, emas pula. Berarti dosanya double ya. Maka Rasul bilang, Adi bin Hatim, campakkan kalungmu. Lepaskan kalungmu.
Adi bin Hatim tanya, loh kenapa saya harus kemudian melepas kalau saya Rasul? Rasul bilang, sesungguhnya orang-orang Nasrani dan orang-orang Yahudi, mereka menjadikan sesembahan mereka adalah rahib-rahib mereka dan rahib-rahib mereka dan pendeta-pendeta mereka, pembesar-pembesar mereka dan rahib-rahib mereka. Rasul bacakan surat At-Taubah ayat 31. Ittakhudhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Karena mereka menjadikan rahib-rahib mereka dan pembesar-pembesar mereka sebagai Tuhan-Tuhan lain selain Allah. Berarti itulah namanya syirik. Berarti syirik bukan hanya menjadikan Tuhan selain Allah, tapi mencarikan tandingan sesembahan selain Allah. Nah, ini yang menjadi masalah. Karena memang pada masa kemudian ini tidak kemudian dimengerti artinya dengan sungguh-sungguh. Oke, kita tinggalkan dulu tentang syahadat. Saya pengen sedikit kenalkan dengan teman saya. Sorry, ada sound nggak Pak ya? Ada sound nggak yang bisa disambungin? Nggak ada ya? Kalau nggak ada mic nggak yang bisa dimasukin sini? Sebentar. Nggak apa-apa, pakai mic saja. Sorry, saya lupa ngasih tahu Pak Medi. Sebentar Bu ya. Tuhan sayang orang sabar. Saya pengen perkenalkan seorang teman saya. Ini burung Bapak Ibu sekalian. Coba dengar apa yang mau dikatakan burung ini pada Bapak Ibu sekalian. Sebentar. Sampai dipersiapkan. Nanti coba dengar apa yang mau dikatakan burung ini pada Bapak Ibu sekalian. Oke, nggak apa-apa, pakai ini aja. Nih, coba dengerin Bapak Ibu sekalian. Apa yang pengen dikatakan burung ini pada Bapak Ibu sekalian? Sebentar. ولأن معلمه باكستاني لا يجيد العربية فإن الطائر تعلم اللكنة أيضا تماما كصاحبه. Oke, dengar apa yang dia katakan tadi? Apa yang dia baca tadi? Suratul Fatihah. Sebelumnya dia baca apa? Surat Al-Ikhlas. Berarti kalau kata Rasul, setiap yang baca la ilaha illallah Muhammad Rasulullah adalah saudara kita. Ini saudara atau bukan? Saudara atau bukan? Yang bilang saudara silakan, saya emang enggak. Ini adalah burung yang bisa ngomong syahadat. Dia burung ini tinggalnya di Pakistan. Diajaknya bahasa Pakistan, tapi dia bisa baca syahadat dan dia bisa baca suratul Fatihah dan dia bisa baca suratul Ikhlas. Betul begitu? Oke, kalau gitu ini baru burung. Sekarang perkenalkan teman saya yang lain. Zaman sekarang Bapak Ibu sekalian, robot sudah sedemikian canggih. Robot sudah sedemikian keren. Nah, saking kerennya robot Bapak Ibu sekalian, zaman sekarang tahun 2007 robot sudah bisa jadi pembantu rumah tangga. Mereka bisa ngepel, mereka bisa nyuci, mereka bisa jagain orang-orang jompo. Jadi bapak ibu-ibu yang sekarang sudah tua, ini bayar pembantu susah, boleh beli robot dari Jepang untuk bisa jaga orang-orang jompo. Itu tahun 2007. Tahun 2007 juga lahir robot yang bisa mimpin orkestra musik. Nah, jadi dia bisa mimpin orkestra musik. Jadi dia bisa jadi dirijen, bisa membedakan ratusan jenis lagu dan memimpin masing-masing orang dengan lagunya tadi. Kan itu ya? Itu tahun 2007. Tahun 2008 muncul robot yang lebih hebat lagi, namanya Actroid. Coba kita lihat apa yang bisa kita lihat di sini. Ini robotnya. Robotnya ditanya, "What's your name?" What's your name? Dibuat dari Jepang. Coba lihat dulu sekali. Ini robot yang dibuat tahun 2008 oleh Jepang. Dan mohon maaf Ibu sekalian, dia pintar luar biasa, punya artificial intelligence. Dan bukan hanya pintar, dia politis juga. Nanti kalau kita lanjutkan terus videonya, dia akan ditanya, "Do you want to get married?" Apakah engkau mau menikah? Dia bilang, "I'm looking the right guy." Saya lagi cari cowok yang tepat buat saya. Ya? Dia pintar Ibu sekalian. Dan mohon maaf Ibu sekalian, ini cewek, ini robot, cakep nggak Bapak-bapak sekalian? Cakep nggak? Dan saya kasih tahu Ibu sekalian, dia tidak hanya cakep.
sampai dalam-dalamnya dia punya barang yang mirip perempuan. Dia bisa jalan, dia bisa diajak ngobrol, dia bisa diajak bercanda. Maka tidak heran tahun 2009 diresmikan pernikahan pertama kali antara orang Jepang dengan robot. Jadi kalau hari ini kita ada pernikahan kan, kita ya antara cowok dengan cewek kan ya. Di sana pernikahannya cowok dengan robot. Ketika ditanya pada cowoknya, kenapa Anda mau menikah dengan robot? Dia bilang, dia memang robot, tapi dia tidak bisa menyakiti hati saya seperti wanita-wanita lain. Dia punya istri robot itu sekalian, dan robot ini pintar luar biasa. Sudah mirip banget kayak manusia. Dia bisa melakukan apapun, bisa berbagai macam bahasa. Dia bisa bahasa Inggris seperti yang Bapak Ibu dengar. Dia bisa bahasa Jepang karena sudah biasa di front office-nya kantor-kantor di Jepang, mereka pasang robot di situ. Jadi bukan lagi resepsionis, bukan orang, tapi robot. Kenapa? Mahal biaya orang di sana. Maka mereka ganti dengan robot, dan robot ini bisa berbagai macam bahasa, termasuk bahasa Jepang, termasuk bahasa Inggris, dan termasuk bahasa Arab, Bapak Ibu sekalian. Yang saya belum tahu, dia bisa nggak bahasa Jawa. Tapi yang jelas, dia bisa bahasa Arab. Pertanyaan saya sederhana. Kalau robot ini mengucapkan 2 kalimat syahadat, dia masuk Islam atau tidak? Masuk Islam atau tidak? Kan sama-sama syahadat. Dia nggak punya nyawa. Kenapa saya syahadat, Bapak Ibu terima? Kalau dia syahadat, Bapak Ibu nggak terima. Karena dia tidak punya akal. Apa bedanya yang punya akal sama yang nggak punya akal? Kenapa yang nggak punya akal Ibu nggak terima? Kenapa yang punya akal Ibu terima? Apa bedanya? Karena dia sudah di-set. Berarti apa yang menjadi bedanya? Dia tidak sadar. Itu kata punya sadar. Dia tidak sadar apa yang dia ucapkan. Dia tidak sadar apa yang dia kemudian lakukan, dan dia nggak sadar konsekuensi apa yang dia sampaikan. Betul begitu? Berarti kita tidak terima dia karena satu, dia tidak sadar. Dia tidak sadar apa yang dia lakukan. Dia tidak tahu kenapa dia berislam, dan dia tidak paham konsekuensi daripada syahadat Islam. Artinya Islamnya cuma di bibir saja, syahadatnya cuma di bibir saja. Karena itu kita tidak terima. Pertanyaan saya Bapak Ibu sekalian, jangan-jangan selama ini syahadat kita sama kayak robot, gitu kan ya? Cuma diulang-ulang terus kayak diprogram. Tapi kita nggak tahu kenapa kita bersyahadat. Kita nggak tahu, kita nggak sadar kenapa kita bersyahadat. Betul begitu Ibu sekalian? 18 tahun saya masuk Islam. Ketika saya masuk Islam, kira-kira susah nggak masuk Islam? Syahadatnya gampang Bapak Ibu sekalian. Tinggal dibaca ya, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, gampang. Tapi mengucapkannya susahnya minta ampun Bapak Ibu sekalian. Kenapa susah? Kepikir di kepala saya, waduh, ibu saya gimana? Bapak saya gimana? Kemudian keluarga saya gimana? Teman-teman saya gimana? Kan ya? Tapi karena saya tahu kenapa saya harus Islam, saya kemudian ucapkan 2 kalimat syahadat. Karena saya tahu konsekuensinya, saya sadar kenapa saya mengucapkan syahadat, dan saya tahu kenapa saya harus Islam. Betul begitu? Setelah selesai syahadat, saya masih ingat, saya syahadat umur 18 tahun, hari Kamis, malam Jumat, ba'da sholat maghrib. Jadi pada sholat maghrib saya syahadat. Setelah selesai syahadat, mereka sholat isya. Maka ustadznya bilang pada saya, Felix, kamu harus ikut sholat isya. Gimana caranya Pak? Saya belum tahu gerakannya. Lihat teman-temanmu, gimana bacaannya? Baca aja subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Baca aja itu terus. Maka jadilah kemudian sholat pertama saya ngelirik ke kanan, ngelirik ke kiri. Nah, kenapa? Karena saya belum tahu caranya sholat, tapi saya jalani. Kenapa saya jalani? Karena saya tahu kenapa saya harus Islam. Besok subuhnya harus kemudian sholat subuh. Apa yang saya rasakan Bapak Ibu sekalian? Ngantuk Bapak Ibu sekalian. Tapi tetap harus sholat subuh karena saya tahu konsekuensi masuk Islam. Dan hari esoknya, hari apa? Setelah Kamis? Jumat. Akhirnya saya pergi ke Jakarta sendirian. Saya masuk Islam di Bogor, pergi ke Jakarta sendirian, nggak punya teman. Sebelum saya pergi ke Jakarta, saya telepon teman saya. Cara Jumatan gimana sih? Kan saya harus Jumatan nih, kan wajib kan ya? Saya nggak banyak alasan. Kenapa nggak banyak alasan? Saya sadar kenapa saya masuk Islam. Ketika saya sampai Jakarta, saya telepon teman saya, Jumatan tuh gimana sih? Sama aja kayak sholat-sholat yang lain. Oh gitu ya? Gimana sholatnya? Sama aja kayak yang lain. Terus gimana caranya? Ikutin aja orang-orang yang ada di situ. Pasti kamu bisa kok. Kalau gitu saya datang jam berapa? Kamu datang sebelum jam 11:30. Karena kalau kamu datang sesudah jam 11:30, biasanya di sana rame dan nanti kamu nggak dapat tempat duduk. Karena saya takut Jumatan rame dan nggak dapat tempat duduk, akhirnya saya datang jam 11:15. Duduk di pojok paling kanan.
Kemudian ngeliat ke belakang, oh nggak ada orang nih, jangan-jangan sholat Jumatannya nggak jadi nih kan ya. Nah, kenapa? Karena mungkin nggak ada orang. Tapi orang lambat laun kemudian datang. Oke, kemudian saya telepon lagi, gimana cara Jumat? Sama aja kayak sholat yang lain. Anggap aja sholat zuhur. Oke, anggap sholat zuhur. Apa yang terjadi Bapak sekalian? Ketika kemudian sholat Jumatan, saya ingat kata teman saya, kalau orang berdiri kamu berdiri, orang angkat tangan kamu angkat tangan, gitu kan ya. Segala macam, pokoknya ikutin aja orang-orang. Walhasil Bapak sekalian, ketika mereka duduk ketika rakaat kedua, saya berdiri sendiri Bapak sekalian. Lo tadi kan nggak ada masalah kan ya? Malu nggak kira-kira? Malu, tapi nggak ada masalah. Kenapa? Saya tahu kenapa saya berislam. Saya tahu konsekuensi syahadat saya. Saya tahu kenapa saya harus Islam. Karena inilah namanya syahadat. Maka Bapak Ibu sekalian, inilah namanya idrok silah billah. Seseorang muslim yang bersyahadat dengan benar, seorang muslim yang mengucapkan syahadat dengan benar, maka dia harusnya punya idrok silah billah. Apa itu? Kesadaran, awareness, kesadaran bahwa dia sudah punya hubungan dengan Allah, bahwa Allah mengawasi setiap perbuatan dia dan akan meminta pertanggungjawaban setiap perbuatan dia. Itulah idrok silah billah. Maka wajar kita lihat zaman sekarang, kenapa ada orang yang sudah syahadat, sama-sama syahadat tapi jadi calo angkot. Boleh nggak jadi calo angkot? Boleh nggak narik angkot? Boleh. Yang nggak boleh apa? Ketika Jumatan dia tetap narik angkot. Betul begitu? Ada orang yang sudah syahadat tapi meninggalkan sholat tanpa ada alasan, meninggalkan sholat tanpa ada rasa ragu, meninggalkan sholat tanpa ada rasa bersalah. Ada orang yang sudah tua, mati-matian dia mau pergi ke masjid walaupun sudah kakinya sakit, kan gitu kan ya. Ada orang yang sudah syahadat tapi ngerokok, Bapak sekalian. Makanya yang bilang kan, tuh benar kan kata saya kan, percuma aja kerudungan kalau ngerokok, Bapak sekalian. Betul begitu Bapak sekalian? Yang penting hatinya bukan luarnya, betul begitu? Betul, yang kerudungan aja bisa begini, apalagi yang enggak kerudungan. Tapi ada juga kemudian orang yang sudah masuk Islam tapi mau menutup auratnya dengan sempurna. Betul begitu? Ada orang yang sudah masuk Islam tapi nikahnya sama Nyi Roro Kidul sekalian. Ngomong-ngomong Nyi Roro Kidul ada atau enggak? Ada atau enggak Nyi Roro Kidul? Ada atau enggak? Ada atau enggak? Enggak ada atau ada? Oke, saya pernah diskusi setengah jam dengan mahasiswa saya tentang Nyi Roro Kidul. Jadi ketika saya sempat ngajar di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi, percaya atau nggak percaya, ada kemudian salah satu mahasiswa saya bilang begini, ceritanya begini, saya lagi ngajar basic knowledge. Jadi saya lagi ngajar basic knowledge, dan saya jelasin pada mereka, yang mana yang boleh dipercaya, yang mana yang nggak boleh dipercaya. Apa yang kemudian berdasarkan argumen dan yang mana yang nggak berdasarkan argumen. Maka saya sampai pada pembahasan tentang mengimani pada yang goib. Oh itu pelajaran basic knowledge atau pengajian? Sama aja. Nah, kemudian ketika saya bilang begitu, lalu dia bilang, Pak, kalau gitu Bapak percaya nggak dengan Nyi Roro Kidul? Saya bilang, enggak. Bapak bilang kan tadi harus percaya sama yang goib. Tapi Nyi Roro Kidul tidak termasuk yang di dalam Al-Quran. Dia bilang, enggak Pak, Nyi Roro Kidul itu ada Pak. Saya bilang, enggak ada. Enggak Pak, ada Pak. Saya tanya, tahu dari mana? Nenek saya bilang begitu. Nenek saya bilang Nyi Roro Kidul itu ada. Terus saya bilang, nenekmu dapat dari mana? Dari neneknya lagi. Neneknya dari mana? Dari neneknya lagi. Terus saya bilang, neneknya nenekmu itu nabi atau bukan? Bukan. Ya kenapa dipercaya? Enggak Pak, pokoknya Nyi Roro Kidul itu ada. Dia membantu para wali songo untuk menyebarkan Islam. Kalau udah begini susah nih. Kenapa? Sudah campur-campur kemudian tahayul dan sebagainya. Maka kemudian saya bilang sama dia, ya udah kalau gitu, nanti besok-besok kalau ketemu Nyi Roro Kidul sampaikan salam dari Felix Xiao. Oke? Kalau ketemu Nyi Roro Kidul, sampaikan salam dari Felix Xiao dan kasih tahu Nyi Roro Kidul, hati-hati kalau lagi berenang di pantai selatan. Karena kenapa? Kalau dia lagi berenang di pantai selatan, jangan sampai ketemu saya. Kalau dia ketemu saya, akan saya makan dia. Kok dimakan Ustaz? Karena saya bilang, karena kata Rasul, semua yang ada di laut halal sekalian. Apa maksudnya? Lah ini kan di laut juga ya. Lah kalau kemudian dia di laut, berarti kan dia halal kan gitu ya. Nah kemudian saya katakan bahwa inilah kemudian orang-orang. Tapi ada juga yang sudah masuk Islam, dia mau melakukan pernikahannya dengan sempurna. Dia mau melakukan pernikahannya dengan syar'i dan sebagainya. Berarti kita lihat di sini Bapak Ibu sekalian, sama-sama syahadat. Sama-sama syahadatnya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi ada yang mau taat, ada yang tidak mau taat. Apa bedanya Bapak Ibu sekalian? Banyak nggak di antara kita yang syahadat tapi masih maksiat? Banyak nggak yang syahadat tapi dia taat? Banyak juga. Apa yang membedakan orang yang taat setelah syahadat dengan orang yang tidak taat setelah syahadat? Saya mencari tahu. Saya meneliti tentang semua itu dan saya dapat jawabannya. Ini jawabannya Bapak Ibu sekalian. Nih, kita belajar dari orang yang sudah hebat syahadatnya, yang benar syahadatnya dan sempurna syahadatnya. Siapa dia? Namanya Umar bin Khattab. Kenal Umar bin Khattab?
seorang sahabat Rasul yang kabarnya pedangnya aja 1,5 meter. Pedangnya aja 1,5 meter. Berarti orangnya kan nggak mungkin 1 meter kan ya? Pasti 2 meteran kan ya? Umar bin Khattab badannya gede, orangnya kuat, wajahnya serem. Kata Rasul, setannya takut sama dia. Jadi setan aja takut sama dia. Suatu hari Umar kemudian datang ke rumah Rasul, kemudian Rasul ketawa dan bilang, Umar, setannya takut sama kamu. Loh, kok bisa ya Rasulullah? Umar tanya, tadi pas kamu kesini ada setan yang mau lewat jalan yang sama. Tapi ketika dia melihat ada Umar di ujung jalan, dia cari jalan yang lain. Kenapa? Karena setan takut berpapasan dengan Umar. Itu Umar bin Khattab. Kenapa setan takut? Karena dia tegas dalam keislaman dia. Kalau kita, setan takut nggak sama kita? Kalau kita jalan diintilin setan di belakang gitu kan ya. Nah, itu bedanya. Umar ini sangat luar biasa tegas dulu sekalian. Jadi contoh, ketika tadi saya sholat, saya jadi imam, apa yang saya lakukan pertama kali sebelum sholat? Luruskan dan rapikan barisan. Gitu kan ya? Karena kerapian soft adalah kesempurnaan sholat. Kalau Umar ngerapin barisan, nggak caranya begitu. Umar cabut pedangnya, rapi. Jadi kalau nggak rapi kena kakinya, kena tebas. Itu Umar bin Khattab. Nah, Umar bin Khattab ini adalah orang yang sangat hebat. Kenapa dia bisa hebat di dalam Islam? Karena sebelum dia masuk Islam, dia juga orang yang hebat. Walaupun dalam hal maksiat. Sebelum masuk Islam, kerjanya keliling kota Mekah dan berkata, di mana Muhammad saya akan penggal kepalanya. Di mana Muhammad saya akan penggal kepalanya. Dia keliling-keliling nyari Muhammad untuk memenggal kepala Rasulullah Muhammad SAW. Maka sampai satu saat ketika ada sahabat bilang sama dia, kenapa kamu cari Muhammad? Apa urusanmu dengan Muhammad? Maka kemudian dia bilang, saya akan penggal kepalanya Muhammad. Kenapa? Karena Muhammad sudah membuat rusak agama nenek moyang saya. Karena Muhammad sudah menyuruh orang untuk keluar daripada agama nenek moyang saya. Sahabat punya ide, gini aja, kamu nggak usah cari Rasulullah Muhammad. Adikmu itu sudah masuk Islam dan sekarang lagi belajar Al-Quran. Niatnya sahabat supaya Umar mendengarkan Al-Quran. Ternyata dia marah besar, ngamuk, pergi ke tempat adiknya, dilabrak pintunya, dapat adiknya sama suaminya lagi belajar baca Quran, langsung digampar. Yang gampar Umar bin Khattab, telinganya berdarah, kemudian wajahnya bonyok. Ketika lagi disiksa, adiknya bilang, Umar, kenapa kami disiksa? Bukankah kami cuma membaca kitab dari Tuhan yang sama? Kan Tuhan kita sama-sama Allah. Umar berkata, iya juga ya. Kenapa saya mukulin adik saya sendiri? Cewek lagi, gara-gara sesuatu yang saya tidak yakini pasti. Maka dia bilang, mana yang kamu baca? Saya mau baca. Dibaca oleh Umar kebetulan pada surat At-Toha 1-20 yang berbunyi ayat ke-1 sampai 14. 14 ayat doang yang dia baca berakhir dengan innani anallah la ilaha illana. Maka aku ini adalah Tuhanmu, ini adalah Allah. Aku ini adalah Allah, tiada Tuhan yang hak selain aku. Fa'budni, maka mulai sembah aku. Wa aqimis shalah li dzikri, dan juga tegakkanlah salat untuk mengingatku. Umar baru baca 14 ayat. 14 ayat surat At-Toha. Dia langsung bilang, kitab ini bukan buatan manusia. Kitab ini bukan buatan manusia. Jelas ini bukan buatan manusia. Maka dia bilang, mana Muhammad Rasulullah? Saya mau masuk Islam. Baru baca berapa ayat? 14 ayat. Langsung masuk Islam. Bapak Ibu khatam berapa kali Al-Quran? Tapi sudah kayak gitu belum modelnya? Belum. Kenapa bisa begitu? Ada yang dimiliki Umar yang gak ada pada kita. Apa yang dia lakukan dengan 14 ayat itu? Oke, kalau gitu kita lihat yang lain. Perkenalkan, siapa dia? Kenal ya? Biasanya tahun 70-an tahu nih. Ini Hari Mukti, ini ustadz saya termasuk. Hari Mukti ini adalah seorang rocker. Suatu hari, Hari Mukti lagi dugem. Ketika dia dugem, dia ditanya sama temennya, Rik, kamu gak takut Rik kalau mati dan bertemu Allah? Sedangkan perbuatanmu maksiat begini, sedangkan kerjaanmu minum minuman keras begini, sedangkan kerjaanmu suka maksiat begini, kamu nggak takut nih? Hari Mukti jawab apa? Semua itu sudah takdir daripada Allah. Kalau saya jadi artis, itu pun takdir. Kalau saya maksiat, itu pun takdir. Kalau saya minum wine, itu pun takdir. Kan Allah Maha mentakdirkan. Dia belum bahas yang kemarin, kan ya? Nah, maka dibilang semua itu takdir. Tapi lama-lama dia mikir, bener nggak ya semua itu takdir ya? Ini kata Hari Mukti. Kalau kemudian dulu saya ngerasa jadi artis itu takdir Allah. Tapi lama-lama saya mikir, kalau begitu jadi pelacur juga kehendak Allah dong. Masa sih Allah pengen orang jadi pelacur? Kan nggak mungkin. Jadi kan ya? Maka dia mikir, nah nggak adil dong. Berarti Allah jahat dong. Saya mulai bertanya-tanya, bener nggak sih hidup kayak gini? Setelah dia berpikir, dia bertanya-tanya, dan dia mendalami Allah, dia menghentikan perbuatan maksiat dia. Sekarang inilah jadinya Hari Mukti. Sudah pernah kesini belum Hari Mukti?
Ini hari mukti sekarang. Dia sekarang jadi dai sekalian. Coba lihat, ada nggak bedanya dulu sama sekarang? Apa bedanya? Tambah gendut. Bukan itu yang saya maksud. Apa bedanya kira-kira? Oh, dulunya nggak pakai kacamata, sekarang pakai kacamata. Bukan. Apa bedanya? Suaranya sama nggak? Sama merdunya. Pas saya baru masuk Islam, hari mukti pergi ke IPB. Saya masih ingat banget, tahun 2002 saya masuk Islam, hari mukti pergi ke IPB, dia kemudian ngambil mic begini, dia lempar mic-nya ke atas, dia tangkap. Saya hari mukti, mantan setan. Gitu. Jadi kayak aksi panggung begitu ya. Jadi suaranya masih bagus sekali. Suaranya masih bagus, hari mukti tetap sama, wajahnya tidak berubah, badannya memang agak sedikit gendut, tapi orangnya tidak berubah. Yang berubah apanya? Isi kepalanya. Yang berubah adalah syahadatnya. Yang awalnya syahadatnya tidak memberikan efek pada dia, sekarang syahadatnya membuat dia seorang muslim yang sempurna. Kalau gitu, apa persamaan antara hari mukti dan Umar bin Khattab? Inilah kata Imam Syafi'i, ketahuilah bahwa kewajiban pertama seorang mukallaf atau orang yang baru balik, orang yang sudah balik, yang sudah bisa berpikir sempurna, adalah berpikir dan mencari dalil sampai dia menemukan bahwa Allah itulah Tuhan. Gitu kan ya? Makanya tadi di awal yang ketika saya jelasin sama anak-anak, sama adik-adik tadi, itu adalah basic di dalam Islam. Berpikir, ngajak mereka mikir supaya mereka tidak bisa menafikan bahwa Tuhan itu ada. Dan Tuhan itu namanya Allah. Itulah pertama kali harus dilakukan. Umar dapat iman karena mikir, karena itu imannya sempurna. Karena itu perbuatan langsung hebat. Hari mukti dapat iman karena mikir. Awalnya dia Islamnya keturunan, namun kemudian dia memperbaiki syahadatnya sehingga dia jadi kayak begini. Nah, itu yang menjadi perbedaan. Kalau gitu apa harus kita pikirkan? Ini harus kita pikirkan. Ayat pertama yang turun ke dunia, bunyinya apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'allamal insana ma lam ya'lam. Ini adalah ayat yang pertama datang. Iqra artinya tidak hanya bacalah, tapi iqra asal katanya qara'a yaqra'u qira'atan. Artinya bacalah, berpikirlah, telaahlah, analisislah, coba teliti sekali lagi, coba hitung sekali lagi, pikirkanlah. Itu artinya iqra. Artinya apa? Allah tidak pernah bilang namanya Allah di awal surat. Betul begitu? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bukan iqra bismillahil ladzi khalaq. Enggak gitu kan ya? Tapi iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Coba pikirlah, siapa Tuhan yang telah menciptakanmu? Khalaqal insana min 'alaq. Berarti Allah minta kita berpikir tentang alaq. Inilah alaq yang dimaksud dalam Al-Quran. Alaq di dalam Al-Quran berarti janin. Dalam terjemahan bebas, alaq adalah segumpal daging yang menghisap darah. Orang Arab biasa menyebut lintah itu alaq. Pernah lihat lintah? Pernah digigit lintah? Belum. Ada yang pernah digigit lintah? Apa yang dihisap? Darah. Berarti lintah itu ngisap darah. Coba bayangin Bapak Ibu sekalian, di zaman dulu 1400 tahun yang lalu, sudah ada USG belum? Belum. Sudah ada ilmu kedokteran belum? Belum. 1400 tahun yang lalu, di mana saat belum ada ilmu kedokteran, Al-Quran sudah bilang bahwa janin itu kerjaannya menghisap darah. Siapa yang pernah hamil? Oh, yang jelas yang di sini nggak mungkin. Siapa pernah hamil? Angkat tangan, siapa pernah hamil? Sering merasa pusing-pusing? Sering merasa kurang konsentrasi? Mual-mual? Berarti itu normal, karena darah Anda sedang dihisap oleh janin. Justru kalau kita hamil nggak pusing-pusing, kita hamil nggak berkunang-kunang, kita hamil nggak mual, berarti ada masalah dengan janinnya, berarti dia nggak menghisap darah. Betul begitu? Kerjaan kemudian bayi adalah ngisap darah. Coba lihat Bapak Ibu sekalian, nih bayi itu semua itu tergantung pada ini, plasenta, ari-ari dia. Disinilah darah ngalir, disinilah makanan ngalir, disinilah udara ngalir. Bapak Ibu sekalian, nih bayi punya hidung, dia bernapas nggak pakai hidung? Bernapas nggak pakai hidung? Bernapas? Kelelep dia Bapak Ibu sekalian. Dia nggak bernapas kan ya? Betul begitu? Coba lihat Bapak Ibu sekalian, dia nggak bernapas di sini dan semua dari sini. Pernah melalui proses kelahiran? Bapak-bapak pernah ngelihat istri melahirkan? Magic gak? Magic gak? Bagi saya itu magic. Saya masih ingat ketika istri saya melahirkan anak saya pertama kali, tahun 2008. Tahun 2008 kita kan maklum kan ya, nggak punya pengalaman, punya anak pertama. Istri saya itu ketika sudah hamil tua, dia pasti tidur pakai jilbab. Tidurnya bukan pakai kerudung, pakai jilbab.
Jadi pakai baju panjang. Supaya kenapa? Kalau nanti mau melahirkan bisa segera langsung pergi ke rumah sakit. Maka kemudian saya pulang dakwah waktu itu jam 11 malam. Saya ingat banget, jam 11 malam saya pulang daripada dakwah dan kemudian capek banget karena kurang tidur selama berbulan-bulan. Kan ya? Karena memang dakwah di Indonesia itu kadang-kadang ada waktu-waktu di mana kita nggak bisa istirahat sama sekali. Capek banget dan saya berharap tidur. Jam 11 saya tidur sama istri saya. Jam 2 istri saya bangun. Bi, bangun Bi, bangun Bi, bangun Bi. Kenapa? Setelah saya buka lampu, ternyata basah semua, bro. Udah ranjang basah semua, bajunya basah semua. Ternyata air ketubannya pecah. Sebaliknya seorang suami yang kemudian tidak punya pengalaman, pikir siapa? Kalau air ketuban pecah, berarti airnya ini keluar. Berarti bayinya bahaya. Betul begitu? Maka kemudian saya langsung anterin ke rumah sakit. Untung jam 2 malam 15 menit sampai ke rumah sakit. Dan kemudian sampai di rumah sakit, apa kata susternya? Pak, mohon maaf Pak, ini masih belum pembukaan 1 belum Pak. 1 aja belum Pak pembukaan. Belum pembukaan 1 ya? Pembukaannya ada berapa? Pembukaannya ada 10 Pak. Aduh. Jam 2 malam Bapak sekalian, bayangkan. Sampai jam 12 itu tidak ada pembukaan sama sekali Bapak sekalian. Coba bayangkan, stres nggak? Baru pertama kali melahirkan sudah dites dengan air ketuban pecah. Apa yang benar terjadi? Istri saya dipasangi alat namanya kardiotokograf. Tahu kardiotokograf? Jadi itu alatnya 0 sampai 80 kan itu ya. Kalau dia sudah sampai 40, istri saya genggam tangan saya, wah, katanya sakit banget Bi. Tapi itu nggak selesai sampai 40, sampai 60, 73, turun lagi ke 0, 47, istri saya stres. Apa yang terjadi pada saya? Ngelihat istri saya kayak begitu, stres sekalian. Apa yang terjadi pada saya? Kepala saya kayak muter film sekalian. Maksiat saya keinget semua. Istighfar Umi. Tapi yang sebenarnya istighfar itu saya. Kenapa? Maksiat saya ingat semua. Jangan-jangan gara-gara ini istri saya ini susah. Jangan-jangan gara-gara ini istri saya susah melahirkan. Maksiat itu semua. Saya istighfar pada Allah. Ya udah, Allah tolonglah istri saya. Sampai udah jam 12 istri saya bilang apa? Istri saya bilang, Bi, sudah nggak kuat lagi. Coba gila. Coba bayangin. Kalau ketika suami dengar kayak begitu, apa yang dia bayangin? Kayak hancur loh sekalian. Kenapa? Sudah nggak kuat lagi. Udah Umi tahan Umi, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak akan membebani manusia kecuali kesanggupannya. Udah nggak kuat lagi. Tenang Umi, tenang. Setelah kita doain, dia mulai agak mereda. Jam 2 dokter bilang, alhamdulillah Pak, selamat Pak, sudah terjadi pembukaan 2 Pak. Pembukaan 2. Terus sampai kapan tadi udah pembukaan 10? Masih kira-kira 8 jam lagi Pak. Saya udah stres. Tapi alhamdulillah jam 4 anak saya lahir. Ada kemudian apa dong? Tiba-tiba cepat. Itu kemudian doa kita terkabulkan ya. Jam 4 kemudian anak saya lahir. Jam 4 saya lihat dengan mata dan kepala saya sendiri bagaimana anak itu dilahirkan. Pertama-tama, ayo Umi, bernapas Umi, saya tarik lagi Umi. Sorry, bukan tarik. Ayo Umi, tekan lagi. Lalu keluar apa? Apanya duluan Bapak sekalian? Kepalanya. Saya, serius nih. Ini segede ini bisa keluar. Saya nggak percaya Bapak sekalian. Aku gimana terus. Ternyata benar-benar keluar. Pas dia keluar dikit, kepalanya kemudian diputar sama dokter kan ya. Ini nggak patah nih kepalanya. Saya sih nggak patah. Diputar kepala terus keluar sekali. Betul begitu ya. Ibu pasti kalian kan ya. Nah, kayak cumi-cumi sekalian. Serius. Kayak cumi-cumi sekalian. Warnanya putih dan nggak ada keras-kerasnya sama sekali. Dan nggak bernapas. Betul begitu? Dok, ini kenapa nggak bernapas tuh? Tenang dulu Pak. Nggak bernapas dulu. Tenang dulu. Dijepit kemudian hari-harinya dipotong. Pas dipotong baru hidup, baru nangis. Coba bayangkan. Apa saya bilang? Ternyata gitu ya. Allah mengajari kita. Apa Allah ajarkan? Kalau kita potong 1 rizki, Allah ganti dengan 2 rizki yang lain. Dipotong kemudian hari-harinya, Allah ganti dengan hidung yang nyala. Allah ganti dengan mulut yang bisa makan. Dia sudah bisa nangis, dia bisa bernapas, dia nyari susu ibunya. Betul begitu? Allah ngajarin pada kita bahwa ini yang kita lihat pada Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Dari awal terbentuknya dia sampai jadi kayak begini, Allah memberikan sebuah keistimewaan luar biasa. Awalnya apa? Ini yang sudah kita bahas, sperma. Ya, yang kemudian segala macam akhirnya jadi kayak begini Bapak sekalian. Allah mengajar pada kita luar biasa. Jangan takut rezeki Bapak sekalian. Kalau kita benar yakin pada Allah, dipotong 1 rezeki, Allah ganti dengan 2 rezeki. Kita berpikir tentang Allah, kita mendapatkan ternyata Allah Maha Besar. Betul begitu? Semakin kita berpikir, semakin kita menelaah, Allah katakan semakin kita dapat kemudian iman pada Allah. Coba lihat lagi. Saya suatu hari diangkut pas masih kuliah. Di depan saya ada seorang ibu-ibu nyusuin anaknya. Saya terpaksa memperhatikan Bapak sekalian. Bukan memperhatikan ibunya, bukan. Saya memperhatikan anaknya Bapak sekalian. Yang saya pertanyaan adalah, kenapa anak itu bisa nyusu? Kenapa anak itu bisa ngedot? Ada nggak yang ngajarin anak itu ngedot? Ada nggak? Nggak ada. Saya punya adik di rumah waktu itu, dia masih berusia kira-kira 6 bulan dan dia sakit pilek, dia nggak bisa keluarin ingus.
Sampai harus dibantu dengan alat. Betul begitu? Tapi anak kecil baru lahir, nggak usah diajarin ngedot, Ibu sekalian. Dia sudah bisa ngedot sendiri. Tahu dari mana dia? Diajarin siapa dia ngedot? Dalam pikiran saya, gimana kalau bayi nggak bisa ngedot? Mati dong, nggak bisa makan ini kan ya. Dan kemudian itu semakin meyakini bahwa kayaknya benar Allah itu ada. Setelah kita memikirkan tentang janin saja, kita dapat keberadaan Allah yang maha besar. Betul begitu? Itulah keimanan dengan berpikir. Apa yang bisa kita lihat nih, Bapak sekalian? Selain kita kemudian meyakini bahwa Tuhan itu maha besar, ada satu lagi yang harus kita yakini. Bahwa apa? Bahwa manusia terbatas. Betul begitu? Contoh, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min alaq. Iqra wa rabbukal akram. Kalau Anda berpikir, Anda dapat Tuhan. Selanjutnya ayatnya gimana bunyinya? Alladzi alama bil qalam. Alamal insana malam. Berarti Allah kasih tahu. Sesudah meyakini Allah itu kuat, yang kedua yang Allah kasih tahu pada manusia. Saya kasih tahu, manusia itu lemah. Apa bukti kelemahan manusia? Nih, Bapak sekalian. Bukankah ujung-ujungnya kita pasti ke sini? Betul begitu? Karena itulah Bapak sekalian, orang yang hatinya lembut adalah orang yang paling banyak mengingat mati. Jadi Rasul minta kita banyak-banyak ziarah kubur bukan untuk ngalap berkah, tapi untuk mengingat mati bahwa inilah tempat kita ujung-ujungnya. Enggak banyak, cuma 1 meter kali 2 meter aja. Mau rumahnya orang selapangan golf, tetap aja kuburnya 1 kali 2 meter. Mau kuburannya kayak orang Cina, pakai gedung, tetap aja di situ dia 1 kali 2 meter nggak bisa bergerak. Betul begitu? Maka inilah kemudian kita harus saksikan. Cobain Bapak sekalian, sudah pernah menghadiri pekuburan? Sudah, diturunkan kemudian ke liang kubur. Apa yang terjadi pada orang-orang di situ? Nangis. Gitu kan ya? Ada anaknya, ada bapaknya, ada ibunya, ada istrinya, ada suaminya, nangis di situ. Setelah nangis kemudian diturunkan kemudian tanah demi tanah diturunkan sampai kemudian rapat, kemudian yang di atas lebih nangis lagi. Tapi apakah mereka nangis terus selama-lamanya? Enggak. Akan ada satu waktu di mana mereka berhenti nangis dan mereka pulang. Betul begitu? Pulang 1 orang, 2 orang, yang tersisa di situ cuma orang yang paling kita cintai. Bukan ya? Tapi apakah mereka di situ selama-lamanya? Mereka pulang juga. Yang tinggal di sana siapa orang? Siapa yang tinggal di sana? Sendiri sama ulet, sama belatung dan sebagainya. Ya? Orang yang mengingat mati akan semakin sadar bahwa manusia itu terbatas. Betul begitu Bapak sekalian? Manusia terbatas. Nih coba lihat Bapak sekalian. Ngeri nggak melihat yang seperti ini? Ngeri nggak? Ini yang terjadi di Palestina 2009. Nih lihat bukti kelemahan manusia. Seorang ayah yang sedemikian kuat menjadi kemudian kayak anak kecil, nangis ketika melihat anaknya meninggal. Coba lihat nih anak yang kena bom, darah keluar di mana-mana, telinganya, matanya, lidahnya, mulutnya. Ini semakin menyadarkan kita bahwa manusia itu benar-benar lemah. Betul begitu? Manusia benar-benar terbatas. Apa itu manusia? Cuma sekedar tulang, berbalut dengan kulit, dialiri dengan darah, dan kemudian ditutup dengan daging. Betul begitu? Inilah manusia. Lemah nggak manusia? Dan ketika kita melihat seperti ini, kita kemudian sedih atau enggak? Sedih. Bisa berbuat sesuatu kita? Nggak bisa. Saya mengatakan, ya Allah, ya Rabbi, Masya Allah. Betul kan kita ya? Akhirnya apa? Ketika kita melihat semua ini, harusnya kita semakin merasa bahwa kita lemah. Betul begitu? Karena itulah seorang manusia yang benar-benar sadar dia lemah, maka dia menolkan dirinya sendiri. Kalau dia merasa benar-benar lemah, maka dia menolkan diri, dan di saat yang sama dia mengesahkan Allah. Ada yang suka komputer di sini atau programmer? Ada yang programmer? Ini kan bahasa pemrograman Pak ya? 0 dan 1. Kita tidak mengenal selain 0 dan 1. Makanya Allah katakan, Qul huwallahu ahad. Artinya apa? Allah itu satu-satunya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan Allah tidak perlu sama sekali serikat dalam segala sesuatu. Dan Allah tidak perlu saingan. Artinya apa? Manusia 0. Manusia tidak merasa apa-apa. Kapan syahadat terjadi? Syahadat terjadi ketika manusia merasa 0 dan dia berhasil mengesahkan Allah. Tapi ketika manusia merasa masih dia punya sesuatu, dia tidak akan pernah bisa bersyahadat sama Allah. Betul gitu? Merasa punya banyak duit. Dan merasa duit itu berarti bagi dia. Merasa duit bisa membeli sesuatu. Duit bisa melindungi dia. Dia tidak akan punya syahadat. Karena dia merasa duitlah segala-galanya. Dia merasa dia muda. Merasa dia hebat. Maka dia jauh daripada Allah. Karena dia tidak bisa bersyahadat. Karena dia merasa punya sesuatu. Dia merasa punya ilmu. Karena itu dia merasa lebih bisa menentukan daripada Allah. Dia merasa punya sesuatu selain daripada Allah. Dia sudah tidak kenal lagi. Karena syahadat itu apa? Syahadat dalam bahasa Inggris adalah apa? Dalam bahasa Inggris? Testify, testimoni. Dalam bahasa Inggris apa lagi kira-kira? Witness, gitu kan ya? Nah kalau itu witness maksudnya apa? Syahadat maksudnya apa? Gini,
kesaksian dalam bahasa Indonesia kan kita lihat. Contoh misalnya Evander Holyfield sama Mike Tyson. Sebelum taruh, mereka boleh nggak bilang, saya bisa aja mengalahkan dia dalam satu ronde, boleh nggak? Mereka boleh boasting, mereka boleh kemudian ngomong besar, mereka boleh kemudian ngomong hebat. Tapi tak kalau sudah tanding, Mike Tyson kalah. Apa yang terjadi pada Mike Tyson? Saya minta rematch, kalah lagi. Apa yang terjadi? Saya akui dia hebat. Gitu kan ya? Sama kayak Allah. Kalau Anda belum berpikir tentang Allah dan menganggap Allah itu perkasa dan segala-galanya, dan belum berpikir tentang manusia bahwa dengan manusia nggak ada apapun, nggak akan terjadi syahadat. Syahadat terjadi kalau benar-benar manusia merasa lemah. Dengan kata lain, Bapak Ibu sekalian, kalau kita belum bisa mengesahkan Allah, jangan-jangan masih ada kotoran dalam diri kita. Merasa kita punya banyak duit, karena itu kita merasa besar di hadapan manusia. Merasa kita punya ilmu, kita merasa hebat di hadapan manusia. Merasa kita punya rumah yang besar, kita merasa hebat daripada manusia. Jadi kapan syahadat itu terjadi? Ketika merasa manusia lemah, baru syahadat itu terjadi. Contoh, kapan orang banyak doa sama Allah? Ketika banyak hutang atau ketika nggak ada hutang? Kenapa orang banyak hutang, banyak orang doa pada Allah? Karena dia merasa lemah. Ya Allah, sudah cari duit kemana lagi? Kesini orang nggak kasih, kesini orang nggak kasih. Duit saya nggak akan cukup dari gaji untuk bayar hutang. Ya Allah, tolong ya Allah, kalau besok nggak datang ini mana duit, saya bakal digusur rumah saya, kan itu kan ya? Dia merasa tidak punya bantuan lain selain pada Allah. Di situ orang baru bersyahadat secara sempurna. Gitu kan ya? Kapan lagi orang bersyahadat secara sempurna? Kalau kemudian dia merasa dia mau mati. Orang yang merasa mau mati, merasa dia lemah. Betul begitu? Pernah terjadi gempa nggak di Amerika? Berapa kali sehari? Emangnya obat? Oke, berapa kali setahun dapat gempa? Pernah nggak merasa gempa yang mengerikan? Setiap gempa mengerikan, betul, tapi lebih ngeri lagi di Indonesia. 9,4 pernah? Rata dong. 9, oh, tahun 94. Kuat nggak berapa skala Richter? 7 skala Richter. 6,8. Di Jakarta kemarin 7,4 skala Richter pada tahun 2009. Dan saya masih ingat persis itu 2009 sekalian. Itu gempa terjadi di Selat Sunda. Itu getarannya sampai ke Jakarta. Apa yang terjadi? Saya waktu itu lagi kerja di lantai 2. Saya ingat banget gempa terjadi jam 3.15 sore. Ini. Apa yang terjadi? Ketika gempa itu terjadi saya di lantai 2, saya langsung kabur ke bawah. Saya nggak peduli laptop saya nggak peduli tas saya nggak peduli duit saya langsung kabur ke bawah. Sampai ke bawah, kemudian sampai di jalan duduk di sini. Oh, masih getar begini ya. Lihat kemudian mulai getar. Terus saya mau lari kemana lagi? Takut, Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena nggak ada tempat lain untuk lari. Gitu kan ya? Ketika takut, setelah selesai, ternyata baru itu di dunia. Itu udah ngeri begitu. Belum hari kiamat. Kan ya? Udah di dunia baru begini mengerikan. Saya naik ke atas, buka kemudian komputer, buka Facebook. Nggak ada yang update status, Bapak Ibu sekalian. Nggak ada yang update status. Kenapa? Saya yakin semuanya pada sholat asar. Betul begitu? Kalau manusia mendekati mati, dia langsung beriman pada Allah. Kalau manusia merasa dirinya akan mati, dia langsung beriman pada Allah. Betul begitu? Maka itulah ketika manusia merasa dan Allah baru dia esakan. Betul begitu ya sekalian? Kenapa kita bisa berdiri? Kenapa kita bisa berdiri? Karena kita punya 2 kaki. Salah. Kenapa kita bisa melihat? Karena kita punya 2 mata. Salah. Kenapa kita bisa ngomong? Karena kita punya mulut. Salah. Karena ada yang punya mulut, ada yang punya mata, ada yang punya kaki, tapi dia nggak bisa berdiri, dia nggak bisa ngomong, dan dia nggak bisa ngelihat. Siapa itu? Mayit. Gitu kan ya? Artinya kenapa kita bisa melihat, kenapa kita bisa ngomong, dan kenapa kita bisa berdiri? Karena Allah mengizinkan kita. Semakin banyak kita berpikir dan semakin merasa lemah kita, disitulah semakin muncul syahadat pada Allah. Dan itulah yang dimaksud dengan berpikir, sehingga kita mengesahkan Allah, sehingga syahadat kita menjadi syahadat sempurna, Bapak sekalian. Paham kira-kira sampai di sini? Terima kasih. Ada pertanyaan silahkan. Jelas ya? Jadi semakin manusia merasa lemah, semakin kita menguatkan Allah. Maka anak saya yang kedua namanya Sifar Muhammad Al-Fatih 1453. Sifar artinya 0. Karena saya pengen dia menjadi 0 di hadapan Allah. Dia hamba Allah yang tidak perlu ada sesuatu yang dibanggakan. Ketika orang merasa ada sesuatu yang bisa dibanggakan, maka dia tidak akan mengesahkan Allah. Dan kadang-kadang itu terjadi secara kita tidak sadar. Gitu kan ya? Maka sering-seringlah berpikir merasa diri kita nggak punya apa-apa, merasa diri kita hina. Karena itu kita bisa mengakui Allah. Enak rasanya ketika kita merasa lemah dan kita mengadu pada Allah dengan segala sesuatu. Dan ketika itulah syahadat terjadi. Oke, ada yang lain? Silakan. Betul. Kalau ada pertanyaan, silakan. Wis, pas. Jam 9.15. Cukup ya? Cukup Pak ya? Oke, silakan. Ada? Ya? Sorry. Ada pertanyaan? Silakan kalau ada. Dari ibu-ibu atau dari bapak-bapak?
silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Maaf karena ini amanah Pak, jadi saya menyampaikan pertanyaan. Silakan. Ada seorang bapak Ya. berusia kurang lebih 70 tahun, Oke. punya 2 kali pernikahan. Maksud saya yang pertama cerai punya Oke. anak, Terus terus yang kedua masih sampai sekarang. ya. Terus istrinya itu sakit Pak. Ya. Beliau mau merencanakan nikah lagi. Ya. Dan diizini oleh istrinya karena istrinya sakit. Ya. Yang jadi masalah beliau tidak bisa memberikan nafkah 2 istri. Jadi rencananya uang dari retire-nya dia diambil dia untuk nikah lagi di lain negara. Terus pertanyaannya, apakah itu diperbolehkan atau berdosa karena tidak adil dengan nafkahnya? Ya. Itu Pak ya. Terus yang lain ada lagi. Mhm. Seorang ibu nikah dengan non-muslim. Ya. Ibu itu muslim. Mhm. Terus dia suatu saat dia jadi imam sholat. Mhm. Apakah makmumnya ini sah? Ya. Terus bolehkah seorang ibu itu memandikan jenazah? Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya jawab dulu pertanyaan ini kayak sinetron aja. Baik, seorang bapak-bapak 70 tahun. Sebenarnya tidak ada masalah dengan umur ya, it doesn't matter. Dan ya jadi nggak ada masalah dengan umur. Ada seorang bapak-bapak umur 70 tahun, dia kemudian sudah memiliki 2 istri, satunya sudah cerai, berarti kita tidak hitung juga. Berarti kasusnya adalah dia sekarang punya istri, itu aja ya. Dia punya istri dan istrinya sakit. Dan kemudian dia mau menikah lagi. Dan dia tidak punya nafkah. Tapi saya bingung, dia tidak punya nafkah, tapi kok katanya dia punya duit? Maksudnya gimana tuh? Tamu-tamunya siapa lagi yang Duit pensiun. Oke. Bapak Ibu sekalian saya kasih tahu. Pertama-tama, mungkin ini agak sulit diterima khususnya bagi golongan yang di sini. Nah, saya kasih tahu Ibu sekalian. Saya kasih tahu pertama, poligami tidak mensyaratkan adil. Oh, oke. Ya. Poligami tidak mensyaratkan adil. Tapi mewajibkan adil. Enggak, asem namanya. Loh, bedanya apa, Ustaz? Oke, saya kasih tahu bedanya begini, Bapak Ibu sekalian. Nih bedanya, Bapak Ibu sekalian. Apa bedanya mensyaratkan sama mewajibkan? Jadi gini, contoh, kalau poligami mensyaratkan adil, maka orang yang tidak adil, dia tidak boleh poligami. Ya, aku udah ketemu. Tapi kalau poligami mewajibkan adil, berarti setiap orang yang poligami harus adil. Paham maksudnya? Contoh misalnya, orang mau sholat itu syaratnya bukan khusyuk. Tapi khusyuk itu adalah kewajiban ketika orang nikah. Oh ya, orang nikah itu tidak wajib ngasih nafkah. Syaratnya, orang nikah bukan syaratnya bisa kasih nafkah. Tapi kewajiban setelah nikah kasih. Paham ya maksudnya kan ya? Oke, berarti saya dulu ketika saya kemudian nikah, saya nggak punya pekerjaan. Saya nggak punya pekerjaan ketika matiin aja tuh mic-nya. Saya nggak punya pekerjaan ketika nikah. Tapi setelah saya nikah, saya bisa menafkahi istri saya karena itu wajib bagi saya menafkahi istri saya. Is that clear? Berarti nafkah bukan pekerjaan. Nafkah bukan penghasilan, tapi apa yang diberikan oleh suami kepada istrinya dari manapun duitnya. Gitu kan ya? Termasuk dari duit pensiun. Berarti kalau dia mau nikah lagi, itu urusan dia. Boleh saja kalau ada yang mau sama dia. Gitu kan ya? Ada yang mau sama dia. Terus bagaimana istri yang kedua tadi? Bagaimana istri yang lagi sakit tadi? Nah tadi itu benar urusan mereka berdua. Artinya adalah apa? Kalau istrinya sudah mengizinkan, istrinya tidak ada masalah, itu urusan mereka. Bisa dipahami itu secara hukum boleh-boleh saja. Tapi nanti kalau zolim gimana? Itu kemudian dosa dia. Tapi kalau dari segi benar hukum boleh-boleh saja. Paham maksudnya kira-kira? Itu yang pertama. Yang kedua, seorang muslimah menikah dengan seorang non-muslim, laki-laki. Mudah-mudahan ini bukan pertanyaan untuk memojokkan kan itu kan ya. Tapi saya ingin sampaikan adalah bahwa seorang yang non-muslimah, seorang muslimah menikah sama seorang non-muslim itu jelas hukumnya tidak boleh.
Nah kalau sudah terjadi gimana? Ya berusaha supaya dia jadi muslim. Gitu kan ya? Karena pernikahan itu yang kemudian yang sah adalah yang muslimah dengan yang muslim, atau yang muslim dengan yang non muslimah, kan ya? Berarti itu masih boleh kalau dia ahlul kitab. Itu masih ada kemudian dalil yang memperbolehkan. Tapi gimana kemudian kalau sudah seorang muslim ini menikah dengan seorang non muslim? Apakah sholatnya kemudian sah? Ya sah saja, itu nggak ada hubungannya. Bisa dipahami maksud saya? Felix Xiao jadi seorang ustadz. Di saat yang sama Felix Xiao bermaksiat karena ngambil riba. Berarti saya dosa nggak ngambil riba? Tapi masih boleh nggak saya dakwah? Boleh. Tapi Allah murka nggak sama saya? Murka. Gitu kan ya? Tapi itu urusan Allah dengan saya. Tapi sah nggak kemudian sholat saya? Sah, nggak ada masalah. Kalau dia memandikan mayat, sah juga nggak ada masalah. Karena kenapa? Itu beda hukumnya. Gitu kan ya? Kecuali kalau kemudian dia sudah jadi kemudian murtad. Kalau dia murtad beda lagi hukumnya. Tapi selama dia muslim, that's okay. Karena itu kemudian ingat baik-baik sekalian, hati-hati kemudian dengan kemudian. Jadi gini, hati-hati dengan cara kita memperlakukan muslim. Karena bisa jadi orang tidak mau ngambil Islam karena cara kita yang salah. Karena kebaikan harus disampaikan dengan cara yang benar. Karena kalau kebaikan tidak disampaikan dengan cara yang benar, maka orang biasanya mutung. Betul begitu? Maka kita harus melihat orang nih. Kalau ada orang yang kemudian sudah mau dan dia berusaha untuk kemudian bersedia teguh pada Islam, kita rangkul. Bukan kita dorong, gitu kan ya? Contoh, di Twitter, saya kan cukup aktif di Twitter. Ada seorang yang bertanya, Ahwat, Ustadz, kan kalau kata orang kerudungan itu tidak perlu. Yang penting kan hatinya aja baik. Percuma aja kerudungan kalau dia maling. Percuma aja kerudungan kalau dia judes. Yang penting kan hatinya baik. Saya ngelihat, oh orang ini pertanyaan karena dia nggak tahu. Yang saya balas apa? Sebelum saya balas, pertanyaan kayak begini benar atau salah? Salah. Pernyataan kayak begini sesat. Bahwa kemudian yang penting itu kerudungin hati bukan kepala, ini sesat. Tapi pernyataan yang tadi kan ya sesat kan ya, bahwa itu salah. Harusnya nggak boleh kan ya? Mana ada kerudungin hati? Horor kali kerudungin hati, gitu kan ya? Masa hati dikerudungin horor juga gitu kan ya? Nah tapi kan saya nggak jawab begitu kan ya? Tapi sebelum saya jawab sudah ada orang yang lain jawab. Oh iya, kalau begitu kamu hatimu aja yang masuk surga, yang lainnya masuk neraka. Coba begitu. Kira-kira gimana? Dia nggak akan mau ikut pengajian lagi, kan ya? Dia nggak akan mau dengar ngomongan ustadz lagi karena dia sudah dipatahin di awalnya kan ya. Terhadap orang-orang begini kita harus rangkul. Gimana caranya? Betul mbak, yang penting tuh hatinya baik. Tapi ciri-ciri hati yang baik dia kerudungin luarnya, kan gitu. Bisa dipahami bapak sekalian. Betul, tidak semua orang yang berhijab itu adalah baik. Tapi muslimah yang baik pasti berhijab, kan gitu. Kan bisa kita ngomongin begitu kan ya? Nggak salah kan ya? Apa yang saya ngomongin salah nggak? Saya tidak menafikan Islam, saya tidak menafikan sama sekali hukum, tapi yang saya berikan adalah cara bagi dia. Kalau kata orang-orang Cina, apa katanya? Kalau kasih muka tuh nama bahasa Cinanya apa? Himawan? Siapa? Orang lain tuh bahasa Cina apa? Orang lain bahasa Cinanya apa? Oh, Kepian Mention. Gitu kan ya? Kasih orang lain tuh muka, gitu loh maksudnya. Jangan kemudian dia itu kemudian dihinakan di depan umum. Atau kemudian dibuat untuk kemudian tidak mau ikut lagi pengajian Islam. Contoh, Rasulullah. Ketika Rasulullah lagi ngisi pengajian, ada yang kentut. Serius, ada yang kentut. Nah, ketika ada yang kentut, harusnya dia ngapain? Wudu kan? Rasul tahu, kalau Rasul suruh orang itu kemudian wudu duluan, dia pasti ketahuan siapa yang kentut kan ya? Rasul kasih dia muka. Mention tadi, kasih dia muka tadi. Gimana caranya? Rasul bilang, semua yang hadir di pengajian saya, silakan keluar ambil wudu. Gitu kan ya? Apa yang terjadi akhirnya? Rasul menyelamatkan harga diri dia. Rasul menyelamatkan kemuliaan dia. Karena semuanya pergi wudu, nggak ada yang tahu siapa yang kentut. Nggak kayak kita siapa sih yang bau banget ini bener ini. Nggak gitu caranya. Paham ya, kita selesaikan ya. Oke, berarti ada kemudian etika dalam agama yang harus kita kemudian lakukan. Nah, karena itulah kemudian kita berukhuwah. Kalau kita tahu aib pada saudara, mari kita tutupi bareng-bareng. Supaya kenapa? Allah tutup aib kita nanti di hari kiamat. Karena kalau Allah buka aib kita, dan kalau aib itu berbau, maka orang-orang nggak akan mau mendekati saya. Kalau aib itu berbau, orang-orang nggak akan mau mendekati saya. Tapi karena Allah menutup aib kita, mari kita tutupi aib orang yang lain. Kalau dia ada salah, biarlah dia sama kita yang tahu. Kalau dia buka aib kita, biarin aja. Yang penting kita tutup aib dia. Bisa dipahami Bapak Ibu sekalian? Dan berarti itulah kemudian di dalam Islam. Ada yang lain silakan. Fadal. Ada? Silakan kalau ada. Sudah selesai ya? Boleh, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Pertanyaannya di luar yang Bapak sampaikan, Pak. Please. Dulu waktu Indonesia hanya mengizinkan 5 agama, Yes. orang-orang Chinese yang agamanya Konghucu pindahnya ke Kristen semua, Pak. Ya. Itu kira-kira apa kok mereka nggak tertarik sama Islam, Pak? Baik, terima kasih. Kenapa orang-orang Cina nggak tertarik sama Islam? Bapak Ibu sekalian, sudah saya kasih tahu. Saya kemarin lupa menunjukkan, Bapak Ibu sekalian. Sebentar, saya tunjukin ya, biar Bapak Ibu puas. Sebentar ya. Allah sayang orang sabar. Berarti sabar dulu. Sebentar. Saya tunjukin supaya Bapak Ibu puas, Bapak Ibu sekalian. Saya tunjukin gambar supaya Bapak Ibu puas. Nah, ini adalah masjid di Cina, Bapak Ibu sekalian, di kota Guangzhou. Namanya Masjid Huaisheng. Correct me if I'm wrong. Ini ada orang Cina asli nih. Lebih sipit daripada saya soalnya. Ini kemudian masjid di Cina, dibangun tahun 621, Bapak Ibu sekalian. Tahun berapa? 621. Ini masjid dibangun tahun 621. Kelenteng Ustaz, bukan kelenteng Bapak Ibu sekalian, ini masjid Bapak Ibu sekalian. Lihat nih, tengah-tengahnya kalau nanti Ibu Bapak lihat di kemudian di yang resolusinya tinggi, ini ada tulisan bahasa Arabnya. Jadi ini adalah masjid yang dibangun oleh Kaisar Cina untuk menghormati sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas ketika datang ke Cina. Sampai sekarang masih ada di daerah Guangzhou. Kalau mau silahkan pergi ke sana. Nah, artinya adalah apa? Orang Cina duluan 200 tahun Muslim dibanding orang Indonesia. Dan ada catatan-catatan, khususnya dari catatan Mahuan. Mahuan itu adalah seorang laksamana pendamping Cheng Ho. Tahu Cheng Ho? Tahu yang dari Semarang ada kelenteng Sampokong? Itu bukan kelenteng dulunya. Dulunya itu masjid. Cuma dirubah jadi kelenteng sama orang Cina. Nah, dulu Mahuan tuh bilang bahwa di Indonesia itu ada 6 daripada 9 wali songo itu orang Cina. Iya. Makanya Sunan Bonang itu bahasa Cinanya namanya Bong-an. Itu bukan kata saya, ada catatan dari Mahuan tadi. Tapi memang catatan ini agak sedikit berbeda dengan catatan daripada yang lain yang mengatakan bahwa wali songo itu dari Arab. Khususnya Syekh Maulana Malik Ibrahim. Itu dari Arab jelas. Nah, tapi yang lain ada kemudian catatan yang mengatakan 6 daripada 9 itu adalah orang Cina. Karena itulah dalam beberapa dialek, gitu kan ya, dalam beberapa dialek Totok, kiai itu asal dari bahasa Cina. Maka di Madura, ketika saya pergi ke Madura, ke Bangkalan, saya kemudian trace beberapa kemudian descendant mereka, yang paling atas itu orangnya sipit. Serius, orang sipit, orang Cina. Berarti kemungkinan yang menyebarkan ikut ke Indonesia adalah orang Cina. Itu kemungkinan besar. Nah, oke, kalau gitu kita lihat dulu sekalian. Nah, kenapa kemudian bisa jadi kayak begini? Itu gara-gara Belanda, Bapak sekalian. Loh, kok bisa gara-gara Belanda? Ustaz nyalain orang terus. Oke, kalau nggak percaya, pulang dari sini, buka akte kelahiran masing-masing. Di situ ada angka STBLD terus berapa gitu. STBLD apa? Stadsblad. Apa arti bahasa Belanda Stadsblad? Bukan. Stadsblad apa? Surat keputusan pemerintah Belanda yang pada waktu itu adalah Ratu Belanda. Stadsblad. Maka ibu-ibu yang pribumi Muslim, Stadsbladnya pasti 1917. STBLD 1917. Orang non pribumi dan non Muslim itu STBLD 1920. Maka itulah kebijakan Belanda namanya Vreemde Oosterlingen. Kebijakan penduduk negeri timur. Yang artinya apa? Eropa, Arab, Cina, dan yang lainnya. Maka orang-orang itu dapat privilege. Dari STBLD itulah ditentukan siapa yang boleh sekolah dan siapa yang nggak boleh sekolah. Dari STBLD ditentukan siapa yang boleh dapat sumber daya alam dan siapa yang nggak boleh dapat sumber daya alam. Maka Belanda menjadikan orang Arab, India, dan Cina sebagai tameng mereka. Suruh cari duit, ngeruk kemudian sumber daya alam di Indonesia, dan pribumi disiksa. Maka wajar orang pribumi benci sama orang Cina. Karena orang Cina dapat sumber daya alam dan mereka masuk ke dalam agama Katolik. Paham maksudnya? Ini oportunis juga nih orang Cina zaman dulu nih. Nah, mereka udah ambil sumber daya alam dan mereka masuk ke agama Katolik. Lah, kenapa orang-orang pribumi gak benci sama orang Arab? Benci juga. Tapi gak sebenci orang Cina. Karena kenapa? Orang Arab diidentikan dengan Islam. Kenapa orang pribumi gak benci dengan orang India? Benci juga dengan orang India. Maka dalam beberapa tempat ada pepatah, kalau ada ular kobra sama orang India, bunuh yang mana duluan? Itu peribahasa di beberapa daerah ya. Bukan saya ngomong, itu memang peribahasa. Karena orang India dianggap lebih berbahaya daripada ular kobra, gitu kan ya. Gitu kan ya. Nah, maka ini ada beberapa peribahasa. Untung gak ada orang India di sini. Gitu kan. Jadi India begitu.
begitu. Artinya adalah apa? Karena itu muncul kebencian pada orang-orang Cina. Orang-orang kayak saya dan generasi-generasi sebelum saya, termasuk nenek saya, mendapatkan perlakuan tidak enak daripada orang pribumi. Oh Ustaz, perasaan Ustaz aja. Serius, saya mengalami itu sekalian. Jalan-jalan tengah jalan, Cino. Gitu ini. Dipalakin, kalau beli dimahalin dan sebagainya. Nah, itu banyak hal yang kita memang merasa, sehingga kita terbentuk orang pribumi itu jahat. Kenapa jahat? Islamnya yang jahat. Itulah memang tugas orang-orang Belanda untuk ngadu domba, divide et impera tadi, gitu kan ya. Maka kemudian kita diadu, orang pribumi benci sama orang Cina benci sama orang pribumi, cocok kalau ketemu di jalan. Gitu kan ya? Walaupun orang Cina nggak bisa balas, karena kenapa? Kalau mereka balas belum mati lagi, gitu kan ya. Maka mereka nggak bisa balas, tapi mereka pendam itu dalam diri mereka. Karena itulah tatkala kemudian Soeharto kemudian mencanangkan ada 5 agama, orang Cina nggak mungkin pilih Islam, karena Islam bukan agama orang Cina. Mereka berpikir begitu. Selayaknya orang Sunda bilang bahwa agama orang Sunda cuma Islam. Orang Padang kalau bukan, orang Minang kalau bukan Islam bukan orang Minang. Gitu kan ya? Sama kepercayaannya begitu juga, bahwa orang Cina itu adalah Buddha, kalau nggak Kristen, kalau nggak Katolik, bukan Islam, bukan Hindu. Tapi mereka lebih benci Islam. That's why. Oke, terjawab Pak ya? Oke, itu gara-gara Belanda berarti Pak. Silakan Google di internet Vreemde Oosterlingen atau buka di tempat kita masing-masing, buka akte kelahiran, nanti pasti ada STBLD. Sekarang sudah nggak ada lagi. Di zaman anak saya lahir, anak saya yang sifar Muhammad Al-Fatih 1453 itu, saya didiskriminasi loh sekalian. Ketika kemudian saya ngelahirin di Rumah Sakit Budi Mulia, daerah Tanah Abang, setelah itu nurse-nya bilang, Pak, Bapak harus ngurus kemudian akte kelahiran. Bapak harus bayar Rp150.000. Saya bilang dari Hong Kong Rp550.000. Saya lihat di internet cuma Rp75.000. Itu bagi WNI Pak. Bagi WNI keturunan 150 sampai 200.000. Saya bilang, loh, emang masih ada WNI keturunan di sini? Enggak ada lagi. Enggak Pak, tetap harus bayar. Saya bilang, kamu ini enggak puas ya dijajah sama Belanda, kan ya? Tahu enggak STBLD itu dari mana? Dari Belanda. Enggak puas Indonesia dijajah Belanda. Dia bilang, terserah Bapak deh. Akhirnya saya urus sendiri kemudian kecatatan sipil. Untuk dapat akte kelahiran anak saya Rp75.000. Bukan masalah duit yang saya jadi masalah, tapi saya nggak mau orang-orang Indonesia mentalnya terjajah. Tahu mental terjajah? Bangga sama hukum orang-orang kafir. Kan ya? Khususnya Belanda tadi, STBLD tadi, itu bukan hukum kita itu mendiskriminasi kita itu. Nah, itulah kemudian penyebab kemudian kita jadi sekarang seperti sekarang. Jadi masalahnya besar. Silahkan ada yang lain. Saya tulis dalam tulisan saya di artikel, cari aja di internet Curhat Cina Muslim Indonesia. Coba baca di situ. Curhat Cina Muslim Indonesia. Di internet, artikel saya tulis tentang bagaimana kelahiran anak saya dan bagaimana saya mendapatkan akte kelahiran itu begitu susahnya. Gitu. Baik, silakan kalau ada yang lain. Ada mungkin? Ada? Enough? Cukup? Sampun? Cekap? Oke. Last one, silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Ustaz. Malam. Saya hanya ingin menanyakan masalah anak. Katanya anak itu ada 4 perkara, yaitu qurrata a'yun, yang baik dipandang mata. Ya, dan ada fitnah juga ya, Ustaz. Di antaranya, dan 2 lagi apa lagi ya Pak Ustaz? Saya juga lupa. Nah, setiap orang tua menginginkan putra-putrinya, harapan bangsa ini menjadi anak yang soleh-solehah. Di antaranya yang qurrata a'yun itu. Nah, itu kalau 4 perkara itu Pak Ustaz, kalau misalnya tidak memenuhi sesuai dengan keinginan orang tua, semua orang tua pasti menginginkan anaknya seperti yang diharapkan, yaitu yang qurrata a'yun itu. Nah, itu bagaimana ya Pak Ustaz? Apakah itu masalah takdir atau memang sudah ditentukan oleh Allah? Tapi kita sebagai orang tua tetap berusaha untuk sesuai yang Allah harapkan, karena anak adalah amanah. Thanks. Itu aja Pak Ustaz. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dilalah itu pertanyaan yang sama tadi ditanyakan di San Diego. Jadi kalau ada yang dari San Diego sekarang? Nggak ada, itu Pak Rejo, ya. Itu pertanyaan sama ditanya di San Diego. Artinya adalah apa? Kalau anak kita kemudian jadi nggak seperti yang kita harapkan, apakah itu takdir atau pilihan? Pertanyaan saya baru sekalian, saya tanya balik. Takdir atau pilihan? Oke. Kok bisa jawab begitu? Karena mereka sudah dapat materi kemarin. Nah, jadi silakan ketik di YouTube, judulnya Get the Guidance Easier, atau agar hidayah menjadi lebih mudah. Di YouTube sudah diupload sama Pak Medi.
Nah, jadi agar hidayah menjadi lebih mudah. Itu yang pertama. Yang kedua, anak itu yang saya tahu cuma ada dua tadi, qurrata ayun sama kemudian anak yang jadi fitnah. Di mana supaya anak itu kemudian jadi qurrata ayun? Seluruh orang tua mau nggak anaknya jadi qurrata ayun? Tapi apakah semua orang kemudian anaknya jadi qurrata ayun? Apa bedanya? Yang jadi kemudian ada yang pengen jadi qurrata ayun, ada yang pengen nggak jadi qurrata ayun. Apa bedanya? Takdir atau bukan? Apa bedanya? Pilihan. Apa bedanya? Action. Yang satu cuma mau aja, tapi nggak ngapa-ngapain. Yang satu mau dan dia lakukan. Itulah yang jadi. Oke, pertanyaan berikutnya. Mau nggak pergi ke Mekah? Serius? Serius? Benar? Apa yang sudah Bapak Ibu lakukan untuk pergi ke Mekah kalau serius? Actionnya apa? Nabung berapa sehari? Oke, saya tanya, kapan mau pergi ke Mekah? Kapan mau pergi ke Mekah? Tahun depan, realistis ya, tahun depan ya. Tahun depan, berarti pergi ke Mekah berapa dolar? Berapa? Yang bisa jawab berarti dia serius pergi ke Mekah. Yang nggak bisa jawab berarti dia nggak serius pergi ke Mekah. Karena harganya dia nggak tahu. Apalagi mau serius tanya. Nah, itu bedanya ya, serius aja jelas ya. Oke, berarti yang sudah tahu harganya dia serius. Berapa Ibu? Hah? 7.900. 7.000 dolar. 7.000 dolar, berarti kalau kita mau tahun depan pergi, berarti 1 bulan kita harus save berapa? Sekitar 600 dolar, oke? 600 dolar per bulan. Sekarang sudah save belum 600 dolar per bulan? Yang sudah save berarti dia serius. Yang belum save berarti dia belum serius. Pertama, terus saya tanya lagi, sudah tahu rukun-rukun umroh? Sudah tahu rukun-rukun umroh, haji? Yang sudah pernah buka YouTube dan ketik bagaimana how to perform umroh and hajj berarti dia serius. Yang belum pernah buka YouTube dan ketik how to perform hajj and umroh itu nggak serius. Oke, jelas? That's why. Karena itu yang dinamakan serius. Ada orang pengen tapi dia nggak ngapa-ngapain, berharap kemudian rezeki nomplok, durian jatuh. Padahal durian jatuh itu bahaya, pecah pala ya. Jangan berharap durian jatuh. Coba lakukan apa yang diinginkan. Saya pengen umroh, saya lobby bapak saya. Kita harus kasih mereka hadiah bukan motor, kita kasih umroh kan gitu kan ya. Nah, cari jalannya apa? Itu benar orang serius. Satu, orang serius dia tidak akan pernah berhenti sebelum dia dapat. Dua, dia berbuat sesuai dengan apa yang dia inginkan. Berarti kalau ibu cuma kemudian nabungnya 100 dolar per bulan, itu nggak serius. 2 tahun jadi, enggak 2 tahun, 5 tahun tuh kalau sebulan 100. Nah, itu nggak serius namanya. Loh, tapi saya nggak punya duit. Nah, keseriusan itu carilah pekerjaan yang punya duit bisa saving 600 per bulan. Oh, tapi nggak ada pekerjaan. Cari jalan lain. When there is a will, there is meat. Jadi Will Smith. Jadi kita oke, silakan kalau yang lain. Cukup? Oke, salah satu. Boleh, silakan. Pak Ustadz, katanya kalau misalnya anak itu masuk surga, anak itu diberikan sama Allah buat kesempatan untuk orang tuanya siapa dipilih yang mau diambil ke surga. Betul nggak? Apakah itu betul? Betul bagi yang hafiz Quran. Oh, subhanallah. Oke, berarti jadilah anaknya hafiz Quran. Satu, kedua bagi anak yang syahid di medan jihad. Dia bisa juga. 3, bagi 2 orang anak perempuan yang meninggalkan ibunya meninggal jadi 2 orang anak perempuan yang saya kasih tahu kemarin tuh, 2 orang anak perempuan meninggal sebelum bapak ibunya, maka 2 orang anak perempuan ini narik bapak ibunya ke surga. Kalau bapak ibunya mengikhlaskan dan ketika hidup dia dididik dengan baik. 2 orang anak perempuan. Oh, saya nggak punya anak perempuan gimana? Ya cari lagi. Waduh, Ustaz, saya tuh nggak bisa lagi kemudian melahirkan. Hati-hati nanti suaminya jadi cari supplier lain kan itu kan. Nggak gue ya. Ya udah, kalau belum punya anak perempuan nggak apa-apa kan, masih ada hafiz tadi dan bisa jihad kan itu kan ya. Nah, berarti itulah kemudian anaknya menarik orang tuanya ke surga. Oke? Pak Ustaz, maaf satu lagi. Boleh. Nanti kalau 4 mendapatkan piring cantik. Terima kasih, Pak. Silakan. Ini Pak, Allah itu menyukai perempuan yang anaknya banyak. Ya, betul. Kok tahu? Karena saya anaknya banyak. Oh, alhamdulillah gitu. Alhamdulillah, tidak saya. Memang itu sangat sulit, tapi insya Allah istiqomah. Kok bisa ya Pak Ustaz seperti itu? Apa alasannya? Kenapa Allah menyukai perempuan yang anaknya banyak? Thank you very much. Kalau gitu orang nggak punya anak nggak disukai Allah dong? Bukan begitu juga. Tadi sudah saya jelasin kemarin kan ya. Oke, kalau gitu apa kemudian dibalik hikmah anak banyak? Rasul berkata, di hari akhir nanti aku akan membanggakan umatku yang jumlahnya banyak. Kenapa? 1, namanya peradaban disokong dengan demografi yang banyak.
dalam satu penelitian, sebuah populasi, sebuah kemudian peradaban itu bisa lanjut kalau anak di setiap keluarga lebih daripada 1,63. Tahu maksudnya? Anaknya lebih daripada 1, itu baru peradabannya jalan. Kalau peradaban anak kurang daripada 2, peradaban nggak jalan. Coba bayangin Bapak sekalian. Nih, 2 orang laki bini, 2 orang laki bini, masing-masing punya anak 1. Gitu kan ya? Coba bayangin ya, 2 orang laki bini, 2 orang laki bini, masing-masing punya anak 1. Berarti sekarang berapa orang nih ada? 1, 2, 3, 4, 5, 6 sama anaknya ya. Taruhlah anaknya nikah lagi. Anaknya berapa? 1 lagi. Berarti berapa orang? Generasi ini punya 4 orang, generasi ini punya 2 orang, generasi ini punya 1 orang. Dia mau nikah sama siapa? Lama-lama peradabannya dikis, hancur. That's what happened with England. That's what happened with Australia. That's what happened with Japan. Peradaban mereka hancur dengan sendirinya karena tidak ada orang yang mau kemudian menanggung peradaban itu. Lebih parah lagi di Amerika, mending kalau kemudian ini ada laki bini punya anak 1 nikah, mending ini satunya nggak mau nikah karena pelihara anjing, satunya homo. Apa maksudnya? Lebih parah lagi. Dan itu yang terjadi di Jepang. Jepang tuh Amerika minded tuh. Jadi handphonenya Apple, bahkan di Jepang ya mainnya baseball. Itu Amerika minded contohnya kan ya. Mereka pelihara anjing juga dan mereka nggak mau nikah karena pelihara anjing. Kenapa? Karena dog is human best friend. Gitu kan ya, kita nggak perlu anak, kita perlu anjing doang. Nah itu menjadi masalah besar itu. Ada yang kumpul kebo tapi nggak mau punya anak, gitu kan ya. Nah ini menjadi masalah besar juga. Nah karena itulah pengen supaya anak banyak. Itu satu. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, jumlah yang banyak menjamin untuk bisa mengeksploitasi sumber daya alam dengan baik. Itu yang kedua. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, anak yang banyak, insya Allah adalah kemudian cara untuk menyebarkan Islam dengan yang lebih banyak lagi. Langsung amin. Amin. Anaknya berapa, Bu? Alhamdulillah 4. 4. Luar biasa. Itu bagus itu. Itu udah jangan takut. Pengen 7. Wah, bagus. Istri saya pas nikah dengan saya dia bilang, "Bi, kita harus punya anak 11." Lah kenapa? Istri saya tunggal. Istri saya anak tunggal. Jadi dia pengen punya anak 11. Tapi setelah menikah sama saya 3, stop dulu jalan lagi. Saya bilang, tapi saya maunya anaknya 5. Kan bapak saya anaknya 5. Masa saya kalau sama bapak saya bilang, saya nggak mau, saya mau anaknya 5. Stop dulu, ini sudah yang terakhir aja 4. Ya sudah, kalau itu saya cari supplier yang lain. Enggak, itu guyonan doang itu kan ya. Enggak, ya berarti ada apa? Itu kemudian fungsinya anak banyak. Jadi jangan takut. Gimana cara kasih makan mereka? Allah sudah kasih tahu di dalam Al-Qur'an. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kami yang kasih makan mereka dan kami yang kasih makan Anda. Jadi jangan sangka Anda yang kasih makan mereka. Itu kata Allah. Ya, jadi jangan sangka Anda yang kasih makan mereka, kami yang kasih makan mereka. Tapi tentu bapak ibunya juga nggak boleh, kalau itu saya nggak usah kerja, kan Allah yang kasih makan. Bukan begitu juga. Artinya selama Anda kerja, selama Anda berusaha, Allah pasti kasih rezeki. Insya Allah. Zaman dulu orang belum PhD, zaman dulu orang belum S2, tapi tentu mereka anaknya banyak. Anak bapak kita berapa? 7, 8, 9, gitu kan ya. Padahal mereka nggak sekolah. Oh, zaman sekarang zaman yang lain. Itulah alasannya. Pernah nonton Idiocracy? Film Idiocracy pernah nonton? Jadi lucu. Jadi mereka bilang gini, ini masuk akal juga. Jadi mereka bilang gini, orang semakin pintar, semakin nggak mau punya anak. Betul begitu? Semakin banyak mikir, nggak mau punya anak. Jadi orang yang punya anak yang mana? Yang bodoh-bodoh. Jadi kemudian turunan mereka IQ-nya jongkok semua. Karena yang pintar-pintar nggak mau punya anak lagi. Lama-lama yang bodoh-bodoh ini nikah lagi, anaknya lebih bodoh lagi. Lama-lama makin bodoh juga. Dan ini terjadi pada saat ini nih. Karena orang-orang pintar banyak mikir, mana nggak jadi. Paham gak saya? Oke, jadi jangan banyak pikir dalam berbuat kebaikan, termasuk punya anak. Kalau kita sudah merasa, ya sudah kita mulai tingkatkan ilmu dan amal kita, insya Allah kita berhak untuk punya anak yang baik. Oke, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.